Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Aceh Tenggara Rabu lalu menyebabkan 3 santri sebuah pesantren hanyut. Seorang di antaranya meninggal dunia. Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Provinsi Aceh terus meluas, termasuk ke kota Lok Semawe. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Timur tak surut, sehingga warga harus dievakuasi meski tengah malam. Kita evakuasi warga. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Timur tak kunjung surut. Bahkan debit air banjir di Gampong Alu Imirah terus meningkat, sehingga warga harus dievakuasi. Banjir yang terjadi sejak Selasa lalu menyebabkan 12 desa di Kecamatan Indramakmur terendam. Bahkan beberapa hari terakhir, debit air terus meningkat sehingga menyebabkan banjir meluas. Beberapa kampung atau desa terendam air dengan ketinggian antara setengah hingga 1 meter lebih. Banjir juga merendam jalan utama kampung sehingga menyulitkan mobilitas warga. Pada malam ini, tepatnya pukul 2.00 kami dari Polsek Indramakmur dibantu juga oleh masyarakat baru siap melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang mana sampai saat ini debit air terus meningkat. Kami juga menyarankan kepada masyarakat untuk terus memantau debit air, waspada, sehingga apabila debit air terus meningkat, masyarakat supaya menjadi titik aman. Dan di wilayah Indramakmur sekitar 12 desa yang sudah terdampak terhadap banjir. Sejumlah desa terendam di antaranya Alu Imirah, Jambo Lubuk, Julok Rai Utara, Julok Rai Selatan, Blangnisam, Pelita Sagum Jaya. Hingga Rabu malam, puluhan warga masih bertahan di tempat pengungsian sambil menunggu banjir surut. Namun mereka masih khawatir karena terhadap banjir susulan. Main Munzir melaporkan dari Aceh Timur. Ini media. Dari TV. Sejumlah tempat usaha di kawasan protokol kota Banda Aceh terpaksa ditutup, menyusul padamnya arus listrik sejak 2 hari lalu. Kondisi ini diperparah dengan bencana banjir yang melanda kawasan itu. Tempat usaha di Jalan Tekunya Arif Kota Banda Aceh merupakan salah satu tempat usaha yang ditutup sejak Kamis pagi. Padamnya listrik sejak 2 hari terakhir hingga Kamis pagi belum normal, menyulitkan pedagang membuka tempat usahanya. Tidak adanya pasokan listrik juga berdampak pada usaha warga. Belum lagi genangan air yang mulai masuk ke dalam toko juga akan merusak barang-barang mereka. Masuk. Itu dari jam berapa semalam udah mulai masuk air? Tadi jam 6 udah ada air dalam. Jam 6. Ya. Ini sekarang kondisinya dibuka atau tutup? Tokonya tutup nih. Tutup. Alasannya? Kenapa nggak dibuka aja? Listrik juga nggak ada? Nggak ada, mati lampu. Dari Dari kemarin jam berapa? Jam 8 ya? Berarti udah berapa hari nih bang? Nggak. Kemarin buka nggak? Kemarin buka ya? Ada insek kita, cuma di dalamnya lagi ada air kan, ada ombaknya. Kalau lewat mobil masuk ke dalam. Oh. Gangguan pasokan listrik disusul banjir juga menggenangi anjungan tunai mandiri sehingga tidak dapat beroperasi. Sejumlah ruas jalan di Komplek Perumnas Jelingke, Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh terendam air. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Puluhan hektar ladang ganja kembali ditemukan di perbukitan Provinsi Aceh.
Namun kali ini 51,75 hektar ladang ganja berada di hutan lindung Taman Nasional Gunung Leuser TNGL Gayo Luwes. Penemuan 51,75 hektar ladang ganja di Kabupaten Gayo Luwes merupakan hasil pengembangan penangkapan 2 pelaku pengedar ganja di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebanyak 450 warga di Kabupaten Aceh Barat akan dihapus dari daftar penerima program Keluarga Harapan atau PKH bagi yang sudah mampu atau berkembang secara ekonomi. Langkah ini diambil berdasarkan instruksi dari Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data terbaru oleh pendamping PKH. Proses ini merupakan bagian dari pembersihan data agar bantuan tepat sasaran. Setiap pendamping PKH wajib mengusulkan sedikitnya 10 penerima yang sudah tidak memenuhi syarat untuk dihapuskan dari program PKH. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Utara dalam 2 hari terakhir menyebabkan sejumlah kecamatan dilanda banjir, telah merendam kembali wilayah itu sejak 2 hari lalu. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sedikitnya 5 kecamatan terdampak. Kecamatan terparah banjir diantaranya Kecamatan Baktia, Kecamatan Tanah Jambu Ai, dan Kecamatan Senedon. Banjir juga melanda Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Langkahan meski kondisinya tidak terlalu parah. Operasi Zebra Selawa 2025 yang digelar petugas Polres Langsa perketat. Operasi ini juga untuk penertiban lalu lintas dan menjaga keselamatan pengendara. Dalam operasi Zebra kali ini juga bukan hanya memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, tapi juga kelayakan kendaraan. Petugas memeriksa kondisi rem, ban, lampu kendaraan untuk mengurangi resiko kecelakaan. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan kendaraan terutama angkutan penumpang dalam kondisi layak jalan. Bencana banjir bukan hanya melanda Kabupaten Aceh Utara, namun meluas ke beberapa daerah di Kabupaten Aceh Timur. Sejumlah rumah di Kampung Jawa, Kecamatan Idiraya terendam banjir. Banjir terjadi usai daerah diguyur hujan deras yang melanda wilayah tersebut selama 3 hari terakhir. Adapun wilayah yang paling parah dilanda banjir adalah Kecamatan Simpang Ulim, Pantai Bidari, dan Nurussalam. Sejumlah calon jemaah haji CJH asal Kota Langsa menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Pemeriksaan kesehatan tahap 2 ini wajib dijalani calon tamu Allah sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemeriksaan kesehatan mulai dari pengecekan tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh. Pemeriksaan laboratorium hingga pengukuran berat badan dan gula darah, termasuk pemeriksaan EKG serta foto röntgen. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini dalam Berita Aceh. Atas nama rekan yang bertugas, saya Farhan Hawari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.